Nggak kerasa, mungkin sudah 8 tahun ya, aku menjalani profesi sebagai seorang psikolog. Dan sudah ada ribuan klien yang aku tangani dengan berbagai jenis permasalahan yang mereka miliki. Namun, kalau dilihat ke belakang, sepertinya terdapat satu persamaan mendasar yang membuat mereka datang untuk pergi konseling ke psikolog. Yaitu, mereka semua sama-sama menginginkan kebahagiaan. Ya, semua orang pasti pengen bahagia. Anak muda pengen bahagia, orang tua juga pengen bahagia. Yang miskin pengen bahagia, orang kaya juga pengen bahagia. Aku pengen bahagia, kamu pun pasti pengen bahagia. But the problem is, we don't know how. Itulah kenapa kita selalu sibuk ya, mencoba untuk mencari jawaban di berbagai keilmuan. Dari agama, filsafat, psikologi, serta berbagai keilmuan lainnya. Apapun kita lakukan demi menemukan cara untuk menuju jalan kebahagiaan. Nah, kalau di keilmuan psikologi itu sendiri, terdapat beberapa pendekatan ya, yang mencoba untuk mengurai dan membahas tentang kebahagiaan ini. Dari teori psychological well-being punyanya Martin Seligman, sama mungkin yang lebih baru adalah tulisan-tulisan tentang happiness oleh Arthur Brooks. Tapi, untuk video kali ini, aku pengen menggunakan teori pendekatan yang lebih klasik. Ya, karena banyak orang kan yang bilang, semakin modern masalahnya, maka semakin tua solusinya. Itulah kenapa di video hari ini aku akan membahas 5 rahasia kebahagiaan oleh Carl Gustav Jung. Gak cuma itu, di akhir nanti aku juga akan menambahkan langkah-langkah praktis yang kamu bisa lakukan untuk mencapainya. Sehingga aku jamin, kalau kamu nonton video ini sampai habis, kamu paham prinsip-prinsipnya dan kamu jalankan langkah-langkahnya, you will be happier. Oleh karena itu, mari kita mulai. Oh iya, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Nago, aku adalah seorang psikolog. Dan di channel ini biasanya aku akan membahas berbagai macam topik. Seputar psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, serta berbagai topik menarik lainnya. Oleh karena itu, kalau kamu nggak mau ketinggalan, please consider subscribing. Ayo kita mulai. Jadi, Carl Gustav Jung itu adalah salah satu tokoh psikologi terpopuler di abad ke-20. Ia merupakan seorang psikiater yang berasal dari Swiss, dan dia adalah tokoh yang mempopulerkan istilah-istilah seperti persona, shadow, anima, archetype, serta collective unconscious. Dan ketika Jung ditanya apa pilar mendasar dari happiness, beliau menjawab dengan 5 aspek ini. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Selihai-lihainya kita menipu diri kita nggak akan bisa kabur dari fakta bahwa kita, manusia, adalah makhluk biologis. You can have everything going well in your life, but if one day you woke up with fever, back pain, or maybe skin problems, you won't be happy. Bukannya nggak mungkin sih untuk bisa bahagia, tapi susah. Apalagi buat mereka yang memang terlahir dan besar dengan kondisi fisik tertentu. Untuk bisa sampai tahap acceptance dan akhirnya merasakan kebahagiaan takes a lot of work. Itulah kenapa menjaga kesehatan fisik sangat penting untuk kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan kesehatan mental? Ketika seseorang memiliki kondisi mental tertentu, katakanlah mungkin trauma ataupun luka dari berbagai pengalaman di masa lalunya, happiness could easily become out of question for them. Even when the opportunity to be happy is right in front of them. Layaknya ketika seseorang datang ke depanmu dan memberikanmu es krim, alih-alih menikmatinya, yang ada di kepalamu malah, kenapa ya dia baik denganku? Jangan-jangan ada racunnya di dalamnya. Makan es krim juga senangnya bentar doang. Habis ini aku pasti menderita lagi. Jadi susah untuk merasakan kebahagiaan, padahal kesempatannya ada di depannya. Itulah kenapa penting buat kamu untuk juga merawat kondisi kesehatan mental. Yang kedua, hubungan yang hangat dengan orang terdekat. Partner, family, friends, communities. Kehadiran mereka seringkali kita take it for granted. Kita lupa betapa pentingnya mereka sampai kita akhirnya kehilangan mereka. Ini merupakan salah satu isu yang aku sering kerjakan bersama klienku, terutama mereka yang tinggal di luar negeri.
mereka-mereka yang mungkin baru memulai atau menata ulang kehidupan sosial mereka. Bahasan lebih lengkap tentang poin nomor 2 ini ada di videoku sebelumnya yang tentang kesepian. Kalau kamu belum nonton, coba silakan dicek. Nomor 3, kemampuan untuk menikmati keindahan di dunia. Now this is important. When you are having a good day, let's say that you are walk in the nature or you go to a museum, can you really appreciate the beauty that you found? Apakah kamu bisa mengapresiasi keindahan-keindahan, kecantikan-kecantikan yang kamu temui? Seringkali banyak keindahan di dunia ini yang kita lewatkan karena terlalu fokus pada hal-hal yang buruk yang terjadi pada diri kita. Padahal bisa mengapresiasi keindahan-keindahan tersebut merupakan cara untuk kita paham bahwa masih ada hal yang bagus di dunia ini. Itulah kenapa poin nomor 3 adalah tentang kemampuan untuk menemukan keindahan-keindahan tersebut. Entah dari pemandangan, film yang bagus, musik yang asik, cerita yang memikat hati, dan seterusnya. Ketika kamu punya kemampuan untuk mengapresiasi keindahan tersebut, maka kamu akan lebih mudah bahagia. Yang keempat, standar hidup yang layak dan pekerjaan yang memuaskan. Jujur, ini poin yang paling susah. Karena kebanyakan sifatnya sistemik, alias di luar kontrol kita. Udara yang segar, makanan yang sehat, tempat tinggal yang layak, transportasi publik yang memadai, ini semua dibutuhkan untuk bisa bahagia. Pekerjaan pun nggak cukup sekedar ada atau punya. Tapi kalau bisa, yang memuaskan, yang fulfilling buat jiwa kita. Nah, kalau aspek ini banyak PR-nya buat pemerintah sih ya. Sampailah kita di rahasia terakhir, yaitu agama atau filsafat sebagai pegangan hidup ini. Aku rasa kamu pasti juga menyadarinya bahwa hidup di dunia ini tidak semudah itu. Kamu akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah beserta kepahitan yang selalu mengguncang psikis kamu. Membuat kamu serasa seperti terombang-ambing di dalam lautan yang penuh dengan ketidaktahuan dan ketidakpastian. Disinilah agama itu bisa membantu. Dia memberikan purpose, tujuan akhir, arah yang mutlak yang sebaiknya kita, manusia, tuju. Sebuah alasan akhir untuk bisa bangkit kembali. Jadi agama berperan sebagai sebuah naratif yang kamu percaya dan pegang dalam diri kamu. To help you to navigate in the sea of uncertainty. Oke, jadi itu 5 rahasia besar untuk bisa bahagia. Sekarang pertanyaannya, apa langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk langsung bisa menjadi sedikit lebih bahagia? Pertama, tentang kesehatan fisik dan mental. Temanku, seorang psikiater ternama, selalu mengingatkan bahwa untuk poin nomor 1, paling mudah adalah back to basic. Jaga kesehatan tubuh dengan cara-cara yang sederhana. Tidur yang cukup, olahraga yang rutin, makan yang sehat, serta kalau ada masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin kamu belum bisa proses sendiri, jangan ragu untuk pergi ke profesional. Nomor 2, tentang hubungan. Di zaman sekarang, don't just wait for this to happen. Jangan hanya sekedar menunggu hubungan-hubungan tersebut datang kepada diri kamu. Coba inisiatif dan agendakan. Reach out to your loved one. Dan kalau sedang tidak ada orang yang dekat dengan kamu, cobalah bertemu dengan orang baru. Nomor 3, tentang kemampuan untuk menikmati keindahan. Take some time off from your routine to see something new and beautiful. Dan biarkan dirimu tenggelam di dalam keindahan tersebut. Entah itu di alam, atau di film yang bagus, atau mungkin di konser musik idola kamu. Anything that works for you. Dan selanjutnya, untuk poin nomor 4, apa ya? Pindah negara kali ya? Kalau bisa, tapi kalau enggak, at least coba untuk temukan apa hal yang fulfilling atau mengisi jiwa kamu dari pekerjaan yang sedang kamu lakukan sekarang.
Dan terakhir, untuk yang nomor 5, tentang agama dan filsafat, cobalah untuk kembali rutin mendekatkan dirimu dengan agama kamu. Bukan cuma melakukan ritualnya ya, tapi benar-benar memperdalam ajarannya. Dan buat kamu yang merasa nggak cocok dengan agama, try filosofi. Karena kalau secara psikologis, bukan tentang pegangan hidup mana yang benar atau salah, tapi pegangan hidup mana yang cocok buat kamu. Okay, I think that's it for today. But if you still need help in order to reach your own happiness, you can find the information about doing counseling with me in the link in the description below. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.